Duh, udah lama nih ya kita nggak kumpul bareng kayak gini. Terus kita juga udah lama nih nggak ibadah bareng di sini. Menurut kakak kayak gimana sih rasanya? Aduh, kakak sih udah bosen banget Del di rumah. Wah, sama banget nih, aku juga bosan banget nih di rumah. Kerjaan aku tuh di rumah ya, makan tidur, makin lebar badan aku. Sama kayak kakak nih udah lebar banget. Wah, parah Biasanya banget kan nih. hari Sabtu kita udah ibadah kan, kita Iya. udah ngumpul sama teman-teman yang lain. Tapi sekarang kita masih belum bisa. Tapi teman-teman, kita mesti tetap taat sama peraturan pemerintah. Dan teman-teman juga jangan khawatir, kita di sini ibadahnya tetap mengikuti protokol kesehatan dari Bener pemerintah. banget tuh, kita social distancing Iya, kak. jauhan dikit. Jauhan Tapi kita dikit. kan Tapi udah cuci tangan. Oke, Ya, jadi kita deketan lagi nih. Oh ya kak, sebelum kita lebih dalam lagi nih ngobrol-ngobrolnya, aku pengen kita kenalan dulu nih kak sama mereka. Soalnya ada pepatah yang bilang nih kak, tak kenal maka tak sayang. Karena aku juga pengen disayang nih kak, kakak pengen nggak? Boleh. Oke, kenalin nama aku Dela Ros dan partner aku kali ini siapa namanya? Agatha. Wow. Oke Del, aku tuh nggak mau kita tuh cuma ngobrol berdua nih. Iya. Terus kita cuma ngomong sama mereka. Kakak tuh mau mereka juga ikutan interaksi sama kita. Bener Ada banget interaksi tuh. balik gitu. Jadi kakak mau minta sama teman-teman di rumah untuk ke live chat. Terus coba deh Del, Contohnya praktek kayak contohin. gini nih, misalnya kita dari Pulau Bangka nih, kalian bisa tulis di kolom komentar Shalom dari Sungai Liat. Nah mungkin ada teman-teman yang dari luar kota, mungkin dari Jakarta atau Bandung, boleh ngomong Wow. Shalom dari Jakarta atau Shalom dari Bandung gitu Del. Nah atau enggak nih kak, siapa tahu penonton kita ada yang dari luar negeri juga nih kak. Wow. Nah kalian juga bisa sapa kita dengan Shalom dari Jerman. Jadi impact kita itu udah sampai Jerman ya. Amin, luar biasa luar biasa. banget ya. Nah sebelumnya nih kak, sebelum kita mulai ibadah online kita nih, aku pengen tanya-tanya nih sama kakak. Aku Apa? pengen kakak juga sharing nih buat kita semua nih. Sharing apa? Nah, aku mau tanya, selama kakak ibadah online di rumah, kakak dapet sesuatu hal yang baru nggak sih dari Tuhan? Mungkin kakak dapet hal yang bisa kakak sharing buat kita. Oke. Kalau kakak pribadi sih yang ngerasa takjub banget sama kuasa Tuhan akhir-akhir ini. Wow. Jadi kan selama pandemi ini kan kita nggak bisa ibadah nih kan. Tapi kita sekarang bisa ibadah secara online. Jadi kakak tuh ngerasa hadirat Tuhan itu nggak terbatas ruang dan waktu Dahsyat Del. banget ya. Jadi kan mungkin dulu teman-teman ada yang sulit beribadah karena nggak ada kendaraan ataupun jam kerjanya mepet nih sama waktu Bener ibadah. banget Jadi tuh. nggak bisa ibadah. Nah sekarang wadahnya udah disediakan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak ibadah. Wah bener banget tuh kak, Tuhan kita itu dahsyat banget ya kak. Amin. Nah jadi buat teman-teman semua, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal ya. Oh ya kak, sebelum kita mulai ibadah online kita nih, ada beberapa pengumuman penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ibadah Impact Generation Bangka akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam di channel YouTube-nya Impact Generation Bangka. Nah, dan ibadah raya kita diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube GBI Air Merapin Sungai Liat. Nah, ada pengumuman ketiga, ibadah PPW akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam pada channel YouTube-nya GBI Air Merapin Sungai Liat. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya GBI Air Merapin Sungai Liat dan tentunya channel YouTube kita. Bener Oke? banget tuh. Nah, Kak, ada pengumuman terakhir nih. Apa tuh? Yang paling penting juga nih. Kita dari AM Worship baru aja merilis album ketiga kami yang berjudul Worthy to be Praised. Jadi buat teman-teman abis ibadah jangan langsung close YouTube-nya tapi scroll ke bawah terus tonton video kita. Bener banget tuh Kak. Kayaknya cukup sampai di sini aja deh Kak. Kita bisa temenin Iya. mereka semua. Tapi karena aku juga yakin nih Kak, mereka tuh udah gak sabaran lagi pengen langsung cepet-cepet ibadah Kak. Bener banget. Tapi Kak, ada beberapa hal yang pengen Kak Agatha sampaikan nih buat kalian semua. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman wajib siapin Alkitabnya sebelum beribadah. Bener banget tuh. Yang kedua, teman-teman gak boleh ibadah sambil makan ataupun ngemil. Wow, kayaknya kakak nih berpengalaman banget ya. Oh diem-diem gitu. Nah yang ketiga nih yang paling penting nih, buat tuh? kaum-kaum rebahan cepat bangkit dari tempatnya karena kita mau on fire buat Tuhan. betul banget. Oke Kak, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sama-sama rasakan hadirat dan lawatan Tuhan. See you guys and God bless you. Shalom Impact Generation. Kita semua antusias memuji Tuhan, amin. Sorakan,
sediakan Allah kita. Biarkan musik menyembah Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Oleh Tuhan tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan haleluya. Hanya bila percaya Allah kita raja di atas segala raja, amin. Mari anak-anak muda yang di rumah kita bawa bagi Tuhan kita. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. Hallelujah. These words are from my heart.
anything. I can do all things. Because you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Anak-anak muda yang di rumah, mari sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Serukan sama-sama. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Katakan deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause that you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Yang percaya malam hari ini katakan I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe. Come on, John, I believe. I believe, I believe. Woo! I believe, I believe. I believe. To you, I can do anything. I can do. Nothing is impossible with God. Amen. Yang percaya katakan yes. To you. Strongholds are broken. Sama-sama katakan to you. I can do anything. I can do. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. I am living my faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe. Lebih dahsyat lagi. I believe in you. Syahdu haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Malam hari ini kita tepuk tangan yang dahsyat. Come on, church. Haleluya. Let your hand. Malam hari ini Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan lebih lagi. Masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami. Bahkan kami percaya teman-teman kami Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and keep you peace. Mari yang di rumah kita sama-sama katakan. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord
30s face toward you and keep you peace. Amen. 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 Amen, Jesus. Amen. 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 The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and keep you peace. Amen. 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 Generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in the coming and the going, in the weeping, in rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
Tuhan sedang melihat hatimu anak-anak muda. Tuhan sedang melihat hatimu, kerinduanmu. Mari sembah Tuhan anak-anak muda. Mari kita berbahasa bersama-sama anak-anak muda. Mari berbahasa anak-anak muda. Engkau yang bisa berbahasa. Alami hadirat Tuhan malam hari ini. Apapun pergumulanmu anak-anak muda, Tuhan bekerja di setiap hidupmu. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiapmu. Dia membuat mujizat bagi setiap orang yang percaya. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. I worship you. I worship you. You are here working. I worship you, Jesus. Sama-sama katakan Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker.
stop working. You never stop working. Even when I don't see this, you're working. Even when I don't feel this, you're working. You never stop working. You never stop working. even when Even when I don't see this, you're working. Even when I don't feel this, you're working. You never stop working. You never stop lebih dahsyat lagi. Even when I don't see this, you're working. Even when I don't see this, you're working. You never stop working. You never stop Even Even when I don't see this, you're working. Even when I don't see this, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see this, you're working. Even when I don't feel this, you're working. You never stop 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 working. lebih dahsyat lagi. You never stop working. You never stop working. You never stop working. You never stop working. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Promise keeper, light in the darkness. My God, Dia yang membuat mujizat bagi setiap orang yang percaya. Light in the darkness. That is who you are. 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 Come on, church. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Come on, church. Shalom anak-anak muda, puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah online, ibadah Youth Impact Generation pada hari ini. Saya percaya dimanapun anak-anak muda berada, anak muda tetap bergairah, tetap bersemangat. Saya berharap tetap terus pegang iman percaya kita sebagai orang-orang percaya. Jangan sekalipun kita mundur di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Saya berharap dan saya terus berdoa biar kiranya anak-anak muda boleh mencapai setiap apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan hatinya. Saya bersyukur pada Tuhan kalau diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini oleh pemimpin dari tempat ini, pemimpin KPA, untuk boleh membawakan firman Tuhan. Oke, kita akan buka Alkitab kita dari 2 Korintus 4 ayat 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita tahu mungkin sering mendengar firman Tuhan ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Mereka mungkin Rasul Paulus mengingatkan sebagai jemaat-jemaatnya supaya mencari hal-hal yang tidak kelihatan, artinya hal-hal yang rohani. Hari-hari ini juga saya di sini menyampaikan buat setiap kita anak-anak muda, mari kejar hal-hal yang rohani. Walaupun mungkin dunia hari-hari ini sedang sibuk
mencari hal-hal yang sementara, yang semu. Mungkin mereka sedang mencari ketenaran, popularitas, mereka sedang mencari materi, apapun hari-hari ini yang dunia sedang kejar. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita kembali kepada tujuan kita, mencari hal-hal yang di surga, hal-hal yang perkara-perkara yang di atas, saudara, anak-anak muda. Ini adalah perkataan Rasul Paulus, biar ini bisa memberkati kita semua, bahwa dunia ini gak akan lama, saudara. Apa yang ada kelihatan, yang kita bisa lihat dengan pandangan mata, sejauh mata melihat, ini akan ada waktunya. Pada hari Tuhan semuanya ini akan berlalu. Bahkan dikatakan bahwa bumi gak akan lagi ditemukan tempatnya. Karena akan ada dunia yang baru, bumi yang baru, langit yang baru yang akan menjadi bagian kita. Makanya hari-hari ini saya mengingatkan setiap kita, mari kejar hal-hal rohani. Mari kita terus sebagai anak muda berusaha untuk boleh dekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, kita terus baca Alkitab, kita terus boleh mendengarkan kesaksian firman-firman Tuhan di media sosial, bahkan di seperti acara seperti ini, ibadah-ibadah online, kita boleh mendengar, biar itu boleh menguatkan kita, itu boleh memampukan kita hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa dunia ini nggak akan lama, saudara. Umur manusia, kata firman Tuhan, Musa berkata bahwa 70 dan 80 tahun kalau kuat. Tapi kebanggaannya hanya penderitaan, kesukaran. Dan itu artinya nggak lama, saudara. Anda bisa bayangkan nggak, tiba-tiba Anda udah di umur sekarang ini. Kok tiba-tiba kayaknya sepertinya singkat sekali hidup ini, cepat sekali. Kok tiba-tiba saya sudah sebesar ini ya? Karena begitu cepatnya waktu berlalu. Karena itu mari hari-hari ini supaya kita mencari perkara-perkara yang di atas, saudara. Karena itu kita mencari hal-hal yang kekal, kerajaan surga. Supaya hidup kita nantinya kita akan beruntung. Kita nggak akan mengalami kerugian, saudara. Dan hari-hari ini saya juga mengingatkan setiap kita untuk kita boleh menjaga perkataan kita hari-hari ini. Kalau di media sosial, saya banyak mendengar ada orang-orang yang mulai mengkritik, mulai menghujat, mulai membenci. Dan itu adalah orang-orang percaya, itu adalah kita, saudara. Pada waktu belum lama, berapa waktu yang lalu di media sosial ada sebuah gereja, saudara. Saya tidak perlu sebutkan, dia membantu orang-orang yang kekurangan pada waktu dengan sembako, dengan memberikan nasi bungkus. Tapi kemudian di media sosial ada orang-orang yang mulai menghujat. Mereka berkata, itu hanya pencitraan, nggak mungkin, masa bisa memberikan makan sebanyak itu setiap hari, nggak mungkin. Saudara, saya mengingatkan di tempat ini, ayo kita jaga perkataan kita hari-hari ini. Kitab Amsal 13 ayat 13 berkata bahwa siapa menjaga mulutnya, menjaga perkataannya, itu menjaga nyawanya. Tapi siapa lebar bibir akan timpa kebinasaan. Hari-hari ini lebih banyak kita berdoa kepada Tuhan saja, saudara. Kita nggak perlulah untuk mengkritik-kritik, kita nggak perlulah untuk menghakimi orang-orang di luar sana, bahkan ada menghakimi hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, nggak perlu. Karena kita akan rugi sendiri. Kalau yang kita katakan itu benar, ya kita juga akan rugi, saudara. Karena kita udah menghakimi. Tapi kalau kita diam saja, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Kalau misalnya orang yang gereja itu mungkin melakukan kesalahan, mungkin sesat atau mungkin nggak benar, ya kita nggak rugi apa-apa. Tapi kalau nanti gereja itu benar, kita udah capek-capek menghakimi, kita udah capek-capek, kita udah mengkritik, tapi ternyata gereja itu benar, kita yang rugi. Tapi kalau kita nggak berkata apa-apa, kita diam saja, kita nggak rugi apa-apa, saudara. Karena itu lebih baik kita banyak berdiam hari-hari ini. Makanya Raja Daud berkata dalam Mazmur 4, dia berkata bahwa kita berkata-kata dalam hati, tapi tetaplah diam. Artinya kita ngomong tuh kepada Tuhan aja, kita curhat sama Tuhan, kita berdoa aja kepada Tuhan. Tapi kita lebih banyak udah berdiam diri lah. Kita nggak usah terlalu banyak komentar, tapi kita banyak menyembah Tuhan, kita banyak memuji Tuhan. Hari-hari ini juga kita terus pacu diri kita untuk baca Alkitab, untuk mulai berdoa. Karena saya tahu hari-hari ini mungkin udah banyak orang yang udah mulai jenuh juga. Apalagi kalau misalnya baca Alkitab itu biasanya kan, kalau kita dari perjanjian lama itu biasanya ada ayat-ayat yang sepertinya ayatnya diulang-ulang, perulangan, bani-bani itu selalu diulang. Tapi terus baca aja, baca. Pengalaman saya waktu pertama kali baca Alkitab, itu awalnya nggak mudah. Itu harus dipaksa dulu. Tapi setelah sekian lama, sekian tahun saya baca setiap hari, itu kalau saya nggak baca, itu kayaknya ada yang kurang. Saya pernah punya pengalaman dulu, rasanya udah capek sekali, rasanya, Tuhan udahlah langsung tidur, Tuhan juga tahu kok. Karena ini kan udah malam, udah capek. Tapi setelah saya tidur, saudara, seperti ada yang mengingatkan, seperti rasanya tuh nggak enak badan ini, tubuh ini, jiwa ini seperti ada yang kurang. Dan kemudian saya kembali, kayaknya harus baca Alkitab nih. Saya bangun.
Seperti ada kekuatan yang Tuhan berikan yang mampukan saya untuk bisa duduk dan kemudian baca Alkitab. Padahal udah capek sekali, udah lelah. Dan saya paksakan diri saya untuk malam dan juga pagi baca Alkitab. Di saat-saat teduh kita bisa baca dengan tenang. Makanya baca Alkitab tuh jangan udah agak siang, karena kalau udah agak siang biasanya buru-buru. Tapi kalau saat teduh kita baca kan itu masih agak pagi. Jadi kita bisa baca tuh dengan tenang gitu. Kita bisa teliti ayatnya. Nanti saya percaya dari setiap satu pasal minimal itu ada satu ayat yang kita dapat, yang bisa menguatkan kita, yang bisa memberkati kita, yang bisa kita bawa setiap hari. Jadi waktu kita lagi dalam suatu hal yang nggak enak, misalnya kita tadi bacanya ayatnya bersukacitalah senantiasa. Tiba-tiba kita lagi mengalami hal yang nggak enak nih, kita lagi sedih tiba-tiba. Tapi saya percaya firman yang hidup itu akan mengingatkan kita menjadi rema dan menegur kita, menasihati kita. Bersukacitalah senantiasa ya jiwaku. Tiba-tiba kalau kita imani firman itu, maka kita akan kembali bersukacita karena firman itu adalah hidup. Kemudian juga ada orang yang takut, mungkin takut akan masa depannya. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Karena di dalam Tuhan ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Dan kembali kita seperti ada kegairahan, oh iya Tuhan saya percaya, saya yakin Tuhan. Bahwa kalau Tuhan sudah berkata, pasti itu iya dan amin. Karena Engkau Allah yang tidak pernah lalaikan janji-janjimu. Karena itu mari paksakan diri untuk baca Alkitab, udah berdoa saudara. Saya mungkin akan gambarkan baca Alkitab itu seperti seorang anak kecil. Kalau anak kecil dulu kan awal-awal dia belajar gosok gigi, biasanya orang tuanya akan paksakan dulu tuh untuk gosok gigi. Karena masih kecil biasanya kan nggak mau, apalagi mungkin agak sakit saudara. Tapi sekarang coba lihat anak kecil. Kalau misalnya dia nggak gosok gigi, dia pasti akan merasa ada yang kurang, nggak enak nih, nggak enak di bagian mulutnya. Dia pasti akan gosok gigi bagaimanapun. Karena udah terbiasa, udah mengalami enaknya, udah mengalami rasanya, oh ya beda. Jadi dia akan lakukan itu, sama seperti baca Alkitab saudara. Kalau kita lakukan setiap hari, kita akan mengalami, oh iya enak ya baca Alkitab, tenang ya, damai jiwa kita. Hanya saya ingatkan setiap kita, ayo paksakan diri kita. Memang awalnya nggak mudah, tapi kalau kita paksakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan kasih kita kemampuan, Tuhan akan kasih kita kekuatan untuk bisa baca Alkitab, untuk bisa berdoa hari-hari ini saudara. Karena itu yang harus kita lakukan hari-hari. Kita nggak pernah tahu keadaan dunia, kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Tapi kalau kita terus baca Alkitab, kita terus berdoa, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita kepastian, Tuhan akan berikan kita kemampuan, ada sukacita, ada damai yang nggak bisa diberikan oleh dunia. Tiba-tiba tuh rasanya kok damai sekali hati ini, tenang sekali. Padahal kalau kita tahu, wah, ada beban nih, kita mikirkan sesuatu, misalnya sebagai anak-anak muda, mungkin kita mikirkan pekerjaan, atau mungkin yang udah kelas 3 bingung, setelah ini mau kemana, mau kuliah, atau mulai kerja, mulai bimbang, mulai bingung. Tapi kalau kita terus berharap pada Tuhan, nanti Tuhan akan tunjukkan sendiri. Tiba-tiba nanti kita dikenalkan dengan seseorang untuk bisa bekerja. Oh ya, kerja tempat saya aja. Atau kemudian nanti kita tiba-tiba dikasih untuk beasiswa. Kita dikasih formulir untuk bisa coba beasiswa. Kemudian kita bisa coba, dan kemudian mungkin ya kalau memang itu memang tujuan kita, kalau memang itu visi kita, memang kita diarahkan ke sana oleh Tuhan, nanti Tuhan akan buat berhasil, akan permudah semua, akan dipermudah. Jalan-jalan kita akan dipermudah, saudara. Karena itu dahulukan Tuhan, cari perkara-perkara yang surga. Karena kita pun, saya tahu, kita masih hidup dalam dunia, kita masih butuh makan, kita masih butuh untuk melakukan hal-hal yang lain. Tapi kita harus seimbang antara hal yang rohani dengan hal-hal yang duniawi. Jangan sampai hal duniawi lebih tinggi, dan kemudian kita artinya udah nggak lagi berdoa, nggak lagi baca firman, tapi kita lebih banyak ke hal-hal yang duniawi. Tapi ayo hari-hari ini kita sama-sama seimbangkan hal yang rohani dengan duniawi. Bila perlu kita harus paksakan diri kita untuk lebih mengejar hal-hal rohani. Karena itu adalah masa depan kita, itu adalah kekekalan saudara. Kita harus kejar itu. Karena itu saya mau setiap kita terus belajar hari-hari ini. Kalau kita nggak mampu, kita harus belajar untuk minta Roh Kudus saudara. Saya pertama kali juga pernah mengalami seperti itu. Rasanya nggak mampu untuk menjalani kehidupan, rasanya kok sulit sekali ya. Cita-cita kok gagal terus. Saya mau sekolah seperti ini, orang tua nggak mampu. Saya mau pilihan kerjaan seperti ini, pada waktu itu skill saya nggak sampai ke situ, saudara. Tapi Tuhan begitu baik sama saya. Saya boleh mengalami Tuhan, dan saya memiliki seperti kepastian lagi. Walaupun saya berpikir, walaupun mungkin saya belum dapat pekerjaan itu, atau mungkin saya nggak sekolah setinggi itu, tapi ada sesuatu hal yang dalam hati saya tuh yang mampukan saya, yang kata pokoknya kamu berjalan terus sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kau masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu saya terus melangkah sampai hari ini, saya terus percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang saya percaya setiap orang punya permasalahan masing-masing.
Setiap kita punya, saudara. Saya juga punya, sampai hari ini pun saya punya. Dan setiap kita di sini nggak ada yang bebas dari masalah. Selama kita hidup dalam dunia, saya percaya kita pasti mengalami itu. Tapi mari kita kejar, kita fokus kepada hal-hal yang di atas, pada hal-hal yang rohani. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Jangan tinggalkan berdoa kepada Tuhan. Jangan tinggalkan waktu-waktumu dengan Tuhan. Baca Alkitab dengan berdoa kepada Tuhan itu adalah hal yang menjadi keharusan sebagai orang percaya. Sebagai orang benar, itu harus menjadi fokus kita, menjadi tujuan kita. Supaya kita bisa menerima apa yang menjadi berkat Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Karena itu kalau mungkin hari ini engkau belum belum memiliki kepastian akan masa depanmu, mari datang kepada Tuhan. Setiap hari kau datang, kau doa, cari waktu yang tenang, saudara. Kau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan kemana saya, apa yang harus saya lakukan. Nanti Tuhan akan berikan Roh Kudus-Nya. Tuhan akan mampukan kita supaya kita bisa menerima janjinya, saudara. Karena Roh Kudus adalah penghibur dan penolong dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun mungkin tidak kelihatan, tapi dia nyata. Dia nyata seperti saya dengan saudara. Begitu nyata. Bahkan mungkin seperti kita dengan orang tua kita, dengan papa kita, dengan mama kita. Roh Kudus itu nyata dan dia sangat jelas dan kita bisa rasakan. Walaupun tidak kelihatan, tapi dia nyata. Kita bisa rasakan waktu kita buka hati kita, merendahkan hati kita. Tuhan akan menjamah kita, Tuhan akan memimpin kita, karena dia penolong yang Tuhan berikan buat setiap kita tempat ini selama kita masih hidup. Karena itu mari terus cari Tuhan, kejar Tuhan, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan lagi kita fokus pada hal-hal dunia, walaupun kita masih menginjak bumi, walaupun kita masih ada dalam dunia. Saya tahu kita masih harus terus bekerja, kita masih harus terus sekolah. Tapi ingat, jangan sampai kita tidak seimbang, tidak balance antara hal yang rohani dengan hal duniawi. Tapi mari kita lebih fokus pada hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani. Maka hal-hal duniawi itu pasti akan mengikuti, saudara. Kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan buka jalan, saya percaya tidak ada yang bisa menutup, saudara. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak akan ada yang bisa membuka. Makanya itu dahulukan Tuhan. Mungkin untuk pasangan hidup kah, untuk pekerjaan, untuk apapun hari-hari ini yang sedang kau gumulkan. Mari dahulukan Tuhan. Cari perkara-perkara surga, cari hal-hal yang rohani. Maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi doa-doamu. Biar kiranya pesan singkat ini boleh memberkati kita semua. Tetap bergairah, tetap bersemangat sebagai anak-anak muda. Jangan pernah mundur, jangan pernah patah semangat, saudara. Karena anak-anak muda biasa semangatnya itu beda. Biasa punya semangat, kegairahannya harusnya beda. Karena kita anak-anak muda, masih ada darah muda, darah untuk ingin mencoba segala sesuatu, ingin berjuang, itu pasti ada. Karena itu pakai itu supaya terus berjuang. Tapi berjuangnya bukan berjuang untuk hal-hal yang negatif. Berjuang cari Tuhan, kejar Tuhan, nikmati berkat-berkatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua.